Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Pradana, NIM 1961238, dengan rekan saya Wisma Sul Pradana dengan NIM 1961130 dan Hisam Wahyudin dengan NIM 1961129. Di sini kami dari kelompok kami akan menjelaskan mengenai internasionalisasi, di mana teori dan perkembangan. Pertama, teori perdagangan internasional. Di sini terdapat 3 teori perdagangan internasional berkaitan dengan pemasaran global, yaitu yang pertama, teori keunggulan komparatif, yang kedua, teori siklus hidup produktif, dan yang terakhir, konsep keunggulan kompetitif negara. Nah, teori keunggulan komparatif. Di sini teori ini pada dasarnya itu adalah perluasan dari teori keunggulan absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith, di mana teori ini menjelaskan menurut teori keunggulan absolut setiap negara mampu memproduksi suatu barang tertentu secara lebih efisien daripada negara lain melalui spesialisasi dan pengelompokan kerja secara internasional. Yang kedua, keunggulan absolut bisa diperoleh karena adanya perbedaan dalam faktor-faktor seperti iklim, kualitas tanah, anugerah SDA, TK, modal, teknologi, ataupun kewirausahaan. Dalam teori keunggulan komparatif, sekalipun sebuah negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi kedua barang, tetapi selama negara yang lebih lemah memiliki keunggulan komparatif pada produksi salah satu barang tersebut, maka perdagangan tetap bisa terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Galih, yaitu teori siklus hidup produk. 1. Teori SHP dikembangkan oleh Raymond Vernon 1966 untuk kasus di Amerika Serikat, di mana suatu produk akan melalui 4 tahap, yaitu tahap 1, kekuatan ekspor Amerika terbentuk. 2. Tahap 2, mulai ada produksi di luar negeri. Tahap 3, produksi LN semakin kompetitif di pasar ekspor. Tahap 4, kompetisi impor mulai berkembang di pasar domestik Amerika. Gambar SHP yang diterapkan pada pasar internasional ala Amerika. Net export, yaitu, dan net impor, produk baru, waktu, produk dewasa. Tahap 1, semua produk di Amerika Serikat. AS mengekspor ke banyak negara lain. Tahap 2, produksi mulai dilakukan di Eropa. Amerika mengekspor terutama ke negara berkembang. Tahap 3, Eropa mengekspor ke negara berkembang. Ekspor Amerika ke negara berkembang mulai digantikan Eropa. Tahap 4, Eropa mengekspor ke Amerika. Tahap 5, negara berkembang mengekspor ke Amerika. Konsep keunggulan kompetitif negara. 1. Dalam konsep ini ada 4 atribut utama yang bisa membentuk lingkungan di mana perusahaan lokal berkompetisi, yaitu 1. Kondisi faktor produksi, misal TK terampil, teknologi maju, infrastruktur pendukung. 2. Kondisi permintaan, sifat permintaan domestik atas produk atau jasa industri. 3. Industri terkait dan industri pendukung, misal mobil, truk, trailer. 4. Strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, yakni kondisi dalam negeri yang menentukan bagaimana perusahaan terbentuk, diorganisasikan, dan dikelola, serta sifat persaingan domestik. Ya, di sini ada gambar KKN, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan, kondisi faktor produksi, industri terkait dan industri pendukung, dan kondisi permintaan. Sekian yang akan dilanjutkan oleh Mas Hisam. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Asrul. Baik, untuk selanjutnya yakni teori-teori internasionalisasi. Yang pertama dari Anderson pada tahun 1997. Ya, topik yang sering dibahas oleh para peneliti di bidang pemasaran global yaitu mode of entry atau pilihan cara atau modal untuk memasuki pasar asing. Pemilihan mode of entry merupakan keputusan strategis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan pemasaran global.
Yang kedua dari BEMIS pada tahun 1997 yang berisikan beliau mendefinisikan sebagai proses perusahaan meningkatkan awareness-nya pada pengaruh aktivitas internasional di masa depan dan meningkatkan serta melakukan transaksi dengan perusahaan-perusahaan di negara lain. Baik, untuk slide selanjutnya, manfaat internasionalisasi. Yang pertama, internasionalisasi memberikan peluang buat perusahaan dalam memanfaatkan market imperfection pada pasar produk, pasar faktor, dan pasar finansial, serta tercapainya skala dan lingkup ekonomis. Yang kedua, diversifikasi. Portofolio bisa tercapai sehingga menguntungkan kinerja risk return pada perusahaan. Yang ketiga, memberikan keuntungan pada MNC untuk melakukan transfer sumber daya internasional dan melakukan integrasi struktur sistem dan proses perusahaan dengan kompetensi spesifik yang tidak tersedia bagi perusahaan yang beroperasi secara domestik. Dan yang terakhir, mempercepat pembelajaran organisasi dan peningkatan pengetahuan melalui pemanfaatan SD dan kompetensi inti dalam skala global. Untuk slide selanjutnya, biaya internasionalisasi. Internasionalisasi tidak hanya memberikan keuntungan tetapi dapat pula menimbulkan beban bagi perusahaan. Ini disampaikan oleh Ray Kroc dan Wagner pada tahun 2003, yaitu peningkatan level internasionalisasi perusahaan, kompleksitas organisasional, dan lingkungan yang dihadapi perusahaan dapat menguras habis kapasitas manajerial, misal mencari informasi dan waktu untuk melakukan internasionalisasi. Yang kedua, meningkatan biaya transaksional karena keragaman geografis dan kultural dengan berbagai prinsipal dan agen pada perusahaan multinasional. Ya, untuk yang terakhir berikut UMKM yang kami angkat, yakni UMKM dengan kerajinan tangan dari Bunda Narti. Ya, di sini adalah salah satu UMKM yang mengolah daur ulang limbah sampah plastik, yaitu kerajinan tangan Bunda Narti yang berasal dari Desa Bandung. Usaha ini telah berdiri sejak tahun 2020. Bahan utama dalam pembuatan kerajinan tangan ini yaitu sampah plastik dan limbah plastik. Limbah dari sampah-sampah plastik itu digunakan bisa dari limbah sampah plastik, kemasan kopi, minyak goreng, deterjen, pewangi pakaian, atau bahkan plastik dari pembungkusan kemasan. Selain penggunaan bahan utama, ada juga tambahan manik-manik yang membantu membuat kreasinya terlihat lebih fashionable dan trendy. Dengan menggunakan tas daur ulang dari bungkus plastik, kita bisa membantu untuk mengurangi sampah plastik. Selain itu, tentu saja hasil dari kerajinan ini bisa digunakan sebagai penunjang dekorasi yang trendy dan juga ramah lingkungan. Selain itu, dengan menggunakan dekorasi ini, kita juga turut serta dalam aksi nyata mengurangi limbah sampah plastik karena sampah plastik termasuk dalam jenis sampah yang susah terurai. Nah, untuk berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Mas Gali, dipersilahkan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf, dan bila ada suatu pertanyaan bisa ditanyakan pada saat meet atau pada kolom komentar di bawah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.